Ya, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, senang berjumpa kembali dan Bapak Ibu dalam seminar online virtual koordinator training Kalimantan Utara batch 8 pada tanggal 27 Februari 2021. Mengawali segala sesuatunya, pada sesi ini bertindak sebagai presenter adalah Ibu Rumia Kamarudin dari SMK Negeri 3 Tarakan. Kemudian sebagai moderator adalah Ibu Risnawati dari SMK Negeri 1 Malinau. Dan saya sendiri sebagai host adalah Mustarif dari SMK Negeri 3 Tarakan. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai sesi ini, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan beberapa peraturan peserta passion pada sesi ini. Peserta passion dilarang mengaktifkan mikrofon selama presenter menyampaikan materi. Jadi merasa mic-nya unmute, mohon mute sekarang. Terima kasih. Peserta dilarang share screen selama materi sedang dipaparkan. Nanti peserta akan diberi waktu untuk tanya jawab dengan menuliskan di kolom chat atau klik gambar tangan untuk berbicara kepada pemateri setelah moderator mempersilahkan bertanya. Peserta dilarang membuat kegaduhan selama materi sedang dipaparkan. Hal terakhir juga yang penting adalah peserta, moderator, pemateri, dan host wajib mengisi daftar hadir nanti. Link daftar hadir akan di-share di kolom chat. Oke? Kepada moderator Ibu Risnawati, saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ananda Mustarif yang sudah bertindak sebagai host pada hari ini dan sudah membuka sesi untuk pertemuan kita pada hari ini. Kegiatan ini yang bertindak sebagai presenter nantinya adalah Ibu Rumia Kamarudin yang berasal dari SMK Negeri 3 Tarakan dan juga tadi Ananda kita yang bertindak sebagai host, Mustarif itu juga dari SMK Negeri 3 Tarakan. Nah, pada hari ini Ibu Rumia Kamarudin akan memaparkan materi mengenai pandemi sampah dan hidroponik. Pada pemaparan nantinya itu akan kita bagi menjadi 2 sesi. Yang pertama itu untuk pemaparan materi oleh presenter, kemudian sesi tanya jawab atau diskusi di mana Bapak, Ibu, serta Ananda sekalian bisa berinteraksi langsung dalam diskusi pada hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Rumia untuk memaparkan materi yang akan disampaikan pada hari ini. Kepada Ibu saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada Ibu Risnawati sebagai moderator. Terima kasih juga kepada Ananda Mustarif sebagai host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu dalam satu frame, dalam satu room ini. Walaupun kita berada di tempat yang berbeda, alhamdulillah itu suatu kesyukuran. Semoga apa yang kita lakukan hari ini itu senantiasa bermanfaat untuk kita semua dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Samsudin dan Pak Barta selaku instruktur yang kami hormati, kemudian tim kami yang hebat ini, 3 serangkai, Bu Risna, Mustarif, dan saya sendiri yang cukup bersemangat dalam PCT ini, serta Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan dan anak-anakku, Ananda sekalian yang saya cintai dan saya harapkan bisa ya seperti apa yang diinginkan, bisa seperti Sarif ya. Mustarif ini adalah salah satu siswa SMK Negeri 3 Tarakan. Sengaja saya undang anak-anakku sekalian biar bisa melihat bahwa bisa juga tampil seperti ini nantinya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum saya memulai paparan, izinkanlah saya melakukan share screen materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Silahkan saya, mudah-mudahan bisa cepat. Share-nya mana ini? Oke. Yang membutuhkan waktu yang. Selamat datang anak-anakku yang baru saja bergabung ya. Oke, sudah terlihat Bu Risna?
Oke. Sudah terlihat ya? Oke, baiklah. Seperti yang disampaikan oleh Bu Risna tadi, bahwa hari ini kita akan mendengarkan tentang pandemi sampah dan hidroponik. Ya. Namun sebelum kita masuk ke materinya, langsung aja dulu saya perkenalkan diri. Dalam biodata saya, nama saya Rumia Kamarudin, sering dipanggil Bu Rum atau Bu Mia oleh teman-teman, atau Bu Rumia oleh anak-anak. Kemudian saya di SMK Negeri 3 seperti disampaikan oleh host dan moderator tadi, dan saya mengajar produktif ya, mata pelajaran produktif, agribisnis perikanan air tawar. Alamat rumah saya di Jalan Kusuma Bangsa, RT 28 nomor RT 15 nomor 28 Tarakan Timur, ya, nomor HP saya tertera di layar, kemudian nama Facebook saya dan email saya ada juga tertera. Baiklah Bapak Ibu sekalian serta anandaku yang saya cintai, saya sampaikan dulu latar belakang kenapa mengambil materi ini, ya, karena dan sengaja saya mengundang anak-anakku sekalian juga supaya bisa mempraktekkan ya, karena ini adalah praktis ya. Jadi ini bukan teori, sekedar teori yang saya sampaikan, tetapi ini adalah sangat praktis. Makanya ini langsung tidak ada teori yang kita paparkan di sini, langsung pada penerapannya. Pertama karena kita hampir 1 tahun lebih ini berada dalam kondisi seperti ini ya, pandemi ya, menghadapi pandemi ini, jadi membuat kita baik Bapak Ibu guru, Bapak Ibu sekalian maupun anak-anakku itu lebih banyak di rumah, sehingga ada waktu ya yang luang yang kita bisa gunakan untuk melakukan hal yang positif ini ya. Kemudian yang kedua adalah sampah ya, sampah di mana-mana kita temui dan itu merupakan kewajiban kita untuk menyelamatkan lingkungan gitu ya. Untuk menyelamatkan lingkungan, makanya untuk menyelamatkan lingkungan, makanya kita bisa memanfaatkan, karena tidak semua sampah harus dibuang ke tempat sampah, tapi ada yang masih bisa kita gunakan ya. Kemudian yang ketiga, hidroponik. Tentang hidroponik ini adalah salah satu metode dalam budidaya tanaman yang kita bisa lakukan di mana saja, di teras rumah, di kolong rumah, bahkan di mana saja kita bisa kita pindah-pindah tempatnya, tidak membutuhkan lahan yang cukup yang banyak ya, cukup aja di rumah saja bisa kita angkat lagi. Kalau malam kita angkat lagi, kalau siang lagi kita jemur lagi, dan itu cukup bisa memenuhi kebutuhan keluarga, meningkatkan ketahanan pangan ya, apalagi di masa pandemi ini, bahkan bisa mendatangkan uang seperti itu ya, tanpa mengeluarkan banyak biaya. Ya ini kalau kita lakukan secara skala rumah tangga atau hanya untuk kebutuhan kita. Tetapi banyak orang di luaran yang secara profesional. Nah, yang kita bahas hari ini adalah yang biasa-biasa saja yang kita bisa lakukan tanpa harus banyak mengeluarkan modal dan tidak mahal biayanya. Ya baiklah anak-anakku sekalian beserta Bapak Ibu, ini kita langsung aja akan kita bahas hari ini, tidak berteori yang seperti disampaikan tadi. Yang pertama alat bahannya apa saja, bagaimana cara menyemainya, bagaimana menyiapkan medianya, bagaimana memindah semaiannya tadi ke instalasi, bagaimana melakukan perawatan dan melakukan panen. Baiklah, yang pertama bahan dan alat ya. Yang pertama adalah benih. Tentu saja kita benih bisa ada dua yang mempunyai akar serabut ya. Nah, benih ada apa yang bisa kita praktik lakukan adalah bisa sayuran dan bisa buah-buahan. Ya, kalau saya biasanya yang saya lakukan adalah yang sayuran aja, karena kalau buah-buahan butuh lagi perawatan yang lebih ketat ya, karena harus ada nutrisi untuk buah. Nah, kalau daun-daunan yang cukup aja 1 kali. Nah, kemudian yang kedua adalah rokol atau media yang digunakan untuk membantu tanaman seperti ini ya, untuk melakukan perakaran. Nah, kemudian gergaji besi untuk memotong-motong nantinya. Kemudian netpot. Nah, netpot ini berguna untuk
sebagai wadah ya, wadah rokol nanti ini untuk meletakkan di instalasi. Jadi ada 2 netpot, ada bisa kita gunakan seperti ini. Kalau seperti ini dibeli, tapi kalau yang ini kan sisa-sisa kalau kita ada acara, kita minum es buah, ini aja jangan dibuang, tapi kita bisa gunakan sebagai wadah atau netpot untuk tanaman sayuran kita. Nah, kemudian berikutnya adalah kain flanel. Ya, kain flanel ini adalah alat atau bahan untuk membantu dalam penyerapan air, unsur hara dalam air. Jadi ini nanti seperti ini dibuat, ini akan membantu menyerap air, ya, nutrisi dalam air, dalam media bagi tanaman. Nah, kemudian berikutnya adalah gelas ukur. Gelas ukur ini digunakan untuk mengukur, karena pada saat kita membuat nutrisi untuk tanaman itu harus terukur ya, ada ukuran-ukuran tertentu yang bisa diberikan untuk unsur haranya gitu ya. Kemudian yang paling penting adalah ada pupuk. Jadi sebenarnya hidroponik tidak sepenuhnya organik ya, tetapi kita bisa atur seberapa penggunaan pupuknya ini. Nah, pupuk untuk hidroponik itu ada namanya AB mix, macam-macam jenisnya ya, tapi kebetulan yang kami gunakan ini adalah AB mix ya. Jadi khusus untuk mengandung hara untuk tanaman. Nah, kemudian berikutnya ada bahan alatnya adalah jergen. Sebagaimana tadi tujuan kita adalah memanfaatkan sampah. Jadi kita gunakan jergen bekas minyak, kemudian botol bekas, kemudian pipa bekas, ya, kemudian styrofoam bekas. Jadi tidak usah beli. Kalau mungkin yang profesional dan komersil memang itu menggunakan memang peralatan yang cukup canggih ya, misalnya menggunakan mesin segala macam. Tapi ya, yang saya perkenalkan di sini adalah yang rumahan saja, sehingga betul-betul kita memanfaatkan sampah ya, sampah yang seharusnya dibuang ke lingkungan. Nah, ini jergen. Nah, kenapa ada yang hijau, ada yang kuning? Karena kita melakukan pengecatan. Kenapa dilakukan pengecatan terlebih dahulu? Karena untuk menghindari sinar matahari ya, kemudian untuk mempercantik juga bisa seperti itu. Ya, ini juga bekas. Ini bekas pupuk ya, digunakan di sekolah, pupuk M4. Setelah itu kan harus dibuang, makanya saya kumpulkan untuk dijadikan wadah hidroponik. Kemudian ini pipa yang sudah dibuang oleh ya bangunan ya, yang punya bangunan itu ada juga yang ngasih, sehingga saya gunakan untuk itu dilobangi ya. Kemudian ini styrofoam yang pernah dilakukan di sekolah. Nah, kemudian berikutnya adalah semaian. Kalau sudah ada alat bahannya sudah kita siapkan tadi, kita melakukan menyemai ya, menyemai benih. Ya, benih ini disiapkan, kemudian rokolnya tadi. Rokol itu yang seperti saya perlihatkan juga. Ini kita potong-potong, dipotong-potong dadu kecil-kecil sekitar 3 cm kali ya. 3 mili enggak? Ya sekitar inilah. Pokoknya sehemat mungkin lah. Ya, yang penting bisa tempat perakaran tanaman itu. Nah, kemudian kita lubangi, kita potong-potong seperti ini, kemudian dilubangi dan disiram air, tapi tidak sampai enggak sampai terendam ya, yang penting basah saja. Nah, kemudian kita masukkan setiap lubangnya itu, setiap potongan itu satu biji semaian ya. Kemudian akan terlihat seperti ini. Ini sudah mulai sprout ya, sudah mulai berkecambah. Nah, ini yang dibawa adalah cara kita kalau stek ya. Jadi ini dibawa adalah stek dari sawi Brazil. Jadi tinggal sawi Brazil dan daun mint. Jadi rokolnya kita siapkan, kemudian langsung kita petik pucuk dari sawi Brazil dan daun mint itu kita tancap-tancapkan saja, dibasahi juga rokolnya. Nah, nanti kita tunggu 3 sampai 7 hari itu bisa sudah berakar dan sudah bisa kita pindahkan ke instalasi. Jadi ini adalah cara menyemai. Nah, kemudian berikutnya menyemai tadi kita simpan ya, hasil tadi itu kita simpan di tempat yang tidak terkena matahari langsung.
atau kita bungkus dengan plastik hitam sehingga tidak terkena matahari dan kita biarkan berkecambah ya. Kita tunggu sekitar 10 sampai 12 hari. Nah, sambil menunggu kita lakukan persiapan wadah. Ya, persiapan wadah tadi sudah saya singgung juga di bahan alat. Ini jargonnya ini kita bersihkan ya. Kita bersihkan dari sisa-sisa minyak ya. Kemudian kita cat ya. Pengecatannya itu tujuannya tadi sudah saya sampaikan di atas. Bisa 2 sampai 3 kali pengecatan tergantung dari mungkin kualitasnya atau apa ya. Saya biasanya 2 sampai 3 kali baru bisa agak tebal sehingga sinar matahari tidak langsung masuk. Nah, kemudian setelah sudah dicat, sudah bersih, kemudian kita buat lubangnya, kita lubangi sesuai dengan kita menggunakan alat apa saja yang bisa, apakah pakai pisau atau pakai besi apa yang dipanaskan atau kawat yang dipanaskan. Nah, lubangnya itu tergantung dari yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan net pot yang seperti ini, berarti lubangnya sebesar ini. Kalau kita menggunakan yang ini, berarti lubangnya sebesar ini. Manual saja dipakai pisau juga bisa. Demikian juga dengan botol. Kalau mau menggunakan juga botol ini seperti ini tuh bisa, cuma harus dicat juga atau dikasih lakban hitam sehingga melindungi sinar matahari ya. Nah, untuk jargon ini bisa kita 4 sampai 5 lubang ya, 4 sampai 5 lubang. Kemudian untuk botol seperti ini, dan ini tidak, kalau botol seperti ini karena sudah agak tebal, warna luarnya itu tebal, sudah tidak perlu dicat ya. Nah, jadi dia bisa 2, satu botolnya itu seperti ini, itu 2 lubang, bisa digunakan 2 lubang, jadi 2 pot ya, 2 tanaman. Pipa ya tergantung kita kalau pipanya. Ini jaraknya itu sekitar 20 cm dari jarak tanaman satu ke tanaman lainnya seperti itu. Ya. Nah, kemudian berikutnya setelah wadah siap, yang kedua kita siapkan adalah medianya atau air nutrisinya ya. Jadi ada 2 tahap dalam persiapan media. Yang pertama kita membuat larutan pupuk atau sering orang menyebut stok ya. Stok pupuk ya. Jadi pupuk tadi yang padat kita cairkan terlebih dahulu ke dalam air ya. Dalam air 5 liter dicairkan rata, kemudian baru kita masukkan, simpan di jargon 5 liter ini. Nah, kalau bisa sebenarnya ini dikasih cat juga jadi biar bisa awet, ininya tidak menguap ya. Atau bisa ditempatkan disimpan di tempat yang teduh ya, jangan kena matahari yang ini. Nah, itu cara pembuatan larutan stok ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah membuat nutrisi yang siap pakai. Jadi kalau kita mau isi tadi wadah kita, terlebih dahulu kita harus mengambil dari sini, dari stok ini sebanyak 50 ml A dan sebanyak 50 ml B. Jadi yang A tadi dipisah dengan B ya, tidak boleh langsung dicampur, masing-masing 5 liter. Kita campurkan dengan 10 liter air. 50 ml A, 50 ml B, kita campurkan dengan 10 liter air. Hasilnya 10 liter yang akan warnanya berubah seperti ini karena sudah mengandung nutrisi ya. Nah, kemudian kita ukur dulu berapa kira-kira nilai nutrisi yang ada di dalam air yang akan kita gunakan itu. Nah, setelah ya tergantung, mungkin ada yang 600 ppm, ada yang 700, bahkan ada yang lebih 1000. Biasanya kalau orang komersial itu di atas 1000 supaya cepat ya, lebih cepat besar ininya. Tapi kalau kita gunakan ya di bawah 1000 aja lah, karena kita kan tidak mau buru-buru panen karena kita tidak menjual misalnya. Tapi kalau kita mau jual ya biasanya di atas 1000 biar cepat. Karena waktu panen itu sekitar 40 sampai 50 hari sudah bisa untuk jenis sayuran semuanya. Kemudian setelah jadi airnya seperti ini baru masukkan ke dalam instalasi, ke jargon tadi atau ke botol atau ke pipa, tergantung wadah yang akan kita gunakan. Jadi seperti itu persiapan medianya ya diisi. Nah, kemudian setelah terisi semua, medianya sudah ada, di jargon itu sudah ada air siap.
Kemudian kita memindahkan semaian tadi yang kita tunggu 10 sampai 12 hari. Bisa di bawah itu atau bisa di atas itu tergantung dari kondisi semaian kita, kondisi benih kita. Nah, seperti ini itu biasanya sudah ada 4 bunga ya, 4 daun ya, sudah ada 4 daun muncul atau akarnya sudah banyak sehingga sudah bisa menyerap nutrisi yang ada di instalasi nantinya. Kita pindahkan, jadi kita masukkan satu-satu ke rock all tadi ini. Seperti ini yang ada saya punya, ini satu-satu, kita masukkan satu-satu ke rock all tadi, kemudian baru kita masukkan ke instalasi di jergen ini. Ya, instalasi di jergen. Kita masukkan, nah bagaimana tinggi air, bagaimana dia berinteraksi dengan air. Nah, tinggi airnya dalam wadah itu harus menyentuh dasar net pot. Jadi ini harus kena air ya, kena air seperti ini. Jadi kita masukkan ini seperti ini kena air. Ini dia harus kena air. Jadi airnya nanti di dalam jergen itu harus sampai sini ya. Jadi kita tinggal ukur saja. Atau kalau menggunakan kain flanel tadi itu kain flanelnya harus terendam. Jadi kain flanel itu membantu tanaman ini untuk menyerap air dari media, menyerap nutrisi dari media ke akar, ditransfer ke akarnya tanaman. Nah, seperti ini yang sudah terpasang di instalasi dan kita menunggu hasilnya seperti ini. Kita tunggu 40 sampai 50 hari atau bisa di bawah itu juga kalau kita bisa sabar memanen. Biasanya saya kalau mau masak sayur petik-petik aja satu-satu. Jadi tidak langsung dipanen seperti itu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah melakukan perawatan. Nah, setelah kita pindah semai, kita lakukan perawatan. Nah, perawatan dilakukan cukup simpel aja, mengontrol tanaman yang tumbuh dan yang tidak tumbuh ya. Jadi kita buang aja. Kalau yang tidak tumbuh ya dibuang aja atau tidak berkembang dengan baik dibuang aja. Kemudian kita kontrol medianya, apakah airnya harus diganti atau ditambah airnya atau ditambah nutrisinya atau akar busuk ya, akarnya yang busuk misalnya dibuang aja airnya, diganti total. Kemudian yang ketiga adalah mengontrol hama penyakit. Jadi hama penyakitnya itu ada pada daun seperti tanaman biasa, kemudian mungkin pada akarnya, biasanya akar busuk. Itu kalau akarnya busuk oke diganti aja karena mungkin ada masalah di situ. Kemudian memperhatikan sinar matahari, biasanya kalau bisa diangkat-angkat kan, kalau hujan masukkan lagi dalam rumah, kalau sinar matahari kuat kita jemur lagi. Jadi sangat simpel karena kan kita hanya untuk mengisi waktu saja ceritanya ya, kecuali kalau mungkin sudah profesional dan dikomersilkan itu bisa dengan greenhouse. Tapi anak-anakku sekalian mungkin suatu saat ini bisa ke depannya bisa mempraktekkan seperti ini dan itu yang profesional sehingga bisa mendatangkan banyak pundi-pundi uang. Kemudian yang selanjutnya adalah panen. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu ya. Panen bisa dilakukan ya, tentu saja kita berdoa dulu. Kenapa berdoa? Harus berdoa ya, selain itu kewajiban kita, itu juga suatu tanda kesyukuran karena sudah di depan mata kita sudah hijau, sudah bisa tumbuh dengan baik. Kemudian yang kedua dilakukan pada sore atau pagi hari. Ya, sore atau pagi hari, kenapa? Karena suhu di sekitar dingin, rendah ya atau dingin, sehingga biasanya kalau panas itu menyebabkan tanaman itu akan layu, kelihatan layu, jadi tidak bagus, jadinya tidak bagus, sehingga kita lakukan pada saat suhu sekitar rendah, yaitu sore atau pagi hari. Nah, usahakan sehari sebelum panen ya, supaya meminimalisir kandungan pupuk ya, unsur hara yang buatan yang ada di medianya itu. Jadi kita ganti airnya dengan air biasa sehingga bisa langsung dikonsumsi pada saat setelah panen. Nah, ini contoh yang sudah bisa dipanen seperti ini. Ada ini namanya sawi pagoda. Kemudian di belakangnya ini ada sawi putih dan pakcoy. Kemudian ini ada bayam Brazil. Nah, ini saat panen. Kan senang kan? Jadi senang-senang kita panen. Ya. Kemudian ini hasil panen yang pernah saya
lakukan. Nah, di belakang saya juga sebenarnya ini sekitar 2 minggu sudah bisa panen lagi. Nah, kemudian apa yang kita lakukan setelah panen bisa dibuat seperti ini. Digoreng-goreng, ditumis-tumis, atau bisa berbagi dengan teman, bisa berbagi dengan tetangga. Bahkan kalau kita mau bisa dapat yang ini. Ya, ini yang ada hijau, biru dan merahnya. Ini yang paling menyenangkan sebenarnya ya. Tapi belum untuk kalau masih skala-skala begini tidak, ya belum, kecuali kalau skala besar. Nah, itu ya panen. Kemudian terakhir, alhamdulillah, sekian dan terima kasih. Saya akhiri paparan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke Bu Risna. Bu Risna, mikrofonnya Bu. Oh ya, maaf Bu, lupa. Baik, terima kasih atas paparan dari Ibu Rumia Komarudin. Sekarang kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak atau Ibu serta Ananda sekalian ada yang ingin bertanya, saya persilahkan bisa melalui dengan menyalakan mikrofon atau dengan menulis pertanyaan di kolom komentar. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bu, dengan siapa? Dengan Bu Ratna Susilawati dari SMK 3. Begini, selain pertanyaan saya kemarin yang tentang pupuk ikan laut yang bisakah digunakan untuk pupuk hidroponik yang limbahnya itu loh Mbak, Bu. Terus satu lagi, sebagai pemula sebaiknya kalau mau hidroponik itu bagusnya apa dulu yang tidak terlalu gampang gitu untuk tumbuh hidroponik, jadi untuk sebagai pemula tanaman apa saja baiknya untuk belajar? Ya, Ibu Rumia, mungkin bisa langsung dijawab Bu ya. Oke ya, makasih Bu Ratna. Kan Bu. Ya, terima kasih banyak. Saya tahu ini Bu Ratna ini pencinta hidroponik kayaknya ini juga. Kebetulan anak saya lagi suka Bu. Oh iya, Zakir ya. Ya jadi untuk itu kalau limbah ikan laut itu sebenarnya bisa aja kita gunakan. Tapi kalau untuk hidroponik untuk jadi media kayaknya belum bisa Bu. Kita mungkin kalau yang media tanah mungkin bisa kita siramkan ke tanaman bisa aja, karena itu kan mengandung nutrisi juga sebenarnya, itu yang dibutuhkan, mengandung hara ya yang dibutuhkan oleh tanaman. Cuma saya tidak bisa terlalu banyak menjelaskan di sini karena saya tidak kaji teorinya, teori ilmiahnya. Ya ini hanya sekedar biasanya yang kita lakukan dan itu memang menyuburkan tanaman seperti itu, asalkan saja jangan langsung disiram ke bagian daunnya atau bagian batang tanaman di sekitarnya aja. Nah, kemudian kalau yang pemula, kalau saya sarankan Bu, bagus yang stek aja. Jadi kita tidak repot-repot. Bayam Brazil. Saya baru pas kemarin ada pameran itu saya bawa bayam Brazil satu ini saja. Coba saya perlihatkan dulu ya. Seperti ini bayam Brazil yang saya bawa hanya satu pot. Sekarang alhamdulillah di rumah saya sudah ada sekitar 300 ya. Jadi alhamdulillah saya punya pot ini ada di atas ini di samping kiri semua saya ini sekitar ada 300 pohon. 400 pot ya. Nah, ini hampir 300 sudah bayam Brazil padahal awalnya hanya satu. Jadi kalau kita mau semai, kita ya seperti tadi itu langsung aja ditancap di rokolnya. Ya. Itu ya, langsung ditancap di rokol. Maaf, saya perlihatkan lagi tadi. Mana itu ya? Sorry. Ya, ini dia seperti ini. Kita tancap jadi dipetik kayak gini. Ya, petik baru ditancap di rokol, itu kita menunggu 2 sampai 3 sampai 7 hari ya sudah berakar dan sudah bisa kita pindah ke instalasi, ke jerigen atau ke itu. Seperti itu. Ya, boleh Bu Ratna silahkan bisa juga ke sini. Insyaallah saya siapkan bibit benihnya tinggal ditancap kok, tidak perlu disemai kayak sawi. Apalagi kalau ini kailan ya Bu, kailan. Ya Allah belum pernah kita ini saya belum pernah. Ini kailan ini lumayan subur nih, lumayan bagus nih.
untuk sayur di tumis Iya pernah saya coba. Ya tapi ini Iya. agak ribet karena kita harus semai dulu karena bentuk biji keringnya. Nah kalau yang sawi Brazil bayam Brazil tadi itu tinggal steak aja sama kayak daun mint. Seperti itu Bu Ratna, terima kasih. Oh iya. Bu maaf mau tanya lagi Bu, kalau steaknya pakai tangan atau pakai pisau? Bisa kalau dua-duanya bisa Bu. Kalau saya pakai tangan, bisa pakai gunting juga kadang kalau pepet seperti itu. Iya Bu. Ya. Sudah jelas cukup. Makasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan, kita buka untuk satu orang lagi dari Ananda sekalian atau Bapak Ibu yang lain. Silahkan. Ini tanaman Ibu Rumia sangat banyak Bu ya di rumah. Alhamdulillah Bu, karena ini gara-gara pandemi nih Bu Risna. Nah, makanya iya Bu, ini saya pandemi nggak berbuat apa-apa, nggak begitu suka dengan ini. Oke Bu, ketarakan Bu, insya Allah ke rumah saya. Walaupun ada ibu saya bilang bisa bicara, nggak usah bicara kok, nggak bagus juga tanamanmu dibanding yang lain. Saya bilang ini kan bukan bagus tidaknya, yang penting kan ada tumbuh hijau, sudah senang juga kita, sudah bisa dipanen-panen, itu sudah senang walaupun tidak sama kayak orang lain. Makanya saya sebenarnya ingin mencoba juga sampaikan ke anak-anak saya, ke siswa-siswa saya untuk bisa bukan meniru tapi setidaknya tergerak ya untuk bisa seperti itu, karena untuk ketahanan pangan bisa membantulah. Jadi teman-teman tuh bilang mendekatkan pasar ke rumah gitu kan. Kita mendekatkan pasar ke rumah, apalagi ya alhamdulillah sekarang saya coba buat kolam juga di sini dekat. Jadi di kolam, kemudian di atasnya itu di atasnya itu ada tanaman kayak balai-balai untuk tempat menyusun hidroponik, sehingga tidak usah ke pasar lah, sudah kita panen ikan, kalau mau ikan kemudian panen sayur. Sudah lengkap lauk pauknya Bu ya. Ya betul Bu Risna. Segar lagi yang seperti tadi Bu bilang, yang bayam berhasil hanya satu pot kemarin, sekarang sudah ratusan. Wah sangat ini Bu. Betul Bu Risna, itu kan gampang. Kalau kita malas-malas malas menyemai, itu aja langsung diambil, ditancap untuk mengisi instalasi yang ada. Nah, seperti itu. Itu butuh berapa bulan Bu bisa panen kalau yang kayak bayam Brazil ini? Bayam Brazil. Ya kurang lebih aja Bu, ini sudah 1 bulan sih. Ini sudah 1 bulan, ada yang 1 bulan, tapi ada ini yang agak kecil, yang di atas itu agak besar. Jadi, ya itulah, kita tidak tahu juga, tergantung kan ya Allah yang menumbuhkan ya, Allah yang memberikan kehidupan untuk mereka juga. Tapi karena ada yang gede, ada yang kecil, seperti itu. Padahal di instalasi yang sama, menggunakan nutrisi yang sama, seperti itu. Rasanya sama aja dengan bayam biasa yang sering kita makan sehari-hari tuh Bu. Enggak sama Bu. Dia ini kayak agak beda. Kalau bayam agak lembek ya. Kalau ini kayak daun binahung, ini cuma tidak belendir dia. Jadi saya juga makanya saya langsung tertarik pada saat melihat ya. Ya. Baik Bapak Ibu, apakah sudah bisa dijadikan inspirasi kali ini untuk kedepannya Ananda sekalian yang ingin mencoba menggunakan cara hidroponik seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Rumia, bisa kita mulai karena kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, ya kan Bu ya? Yes. Atau kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan di kolom chat, saya lihat juga belum ada Bu, mungkin saya kembalikan ke Ibu Rumia untuk memberikan kesimpulan dari pemaparan materi kita hari ini. Ya, terima kasih Bu Risna. Ya itu saja yang mungkin saya ingin sampaikan. Ini bukan sekedar paparan PCT, tapi saya mengajak anak-anak saya dari sekolah, teman-teman saya untuk bisa melihat apa yang seperti ini, dan itu bisa kita praktekkan di masa pandemi ini, karena termasuk tadi kita bisa menyelamatkan lingkungan dengan memanfaatkan sampah tadi yang jergen, kemudian pipa bekas, kemudian botol-botol bekas minum yang seharusnya kita buang ke lingkungan. Sebagai wujud tanggung jawab kita terhadap lingkungan, kita bisa manfaatkan itu dan bisa menghasilkan, bisa mendukung ketahanan pangan keluarga, dan itu bisa kita lakukan di era
pandemi ini yang tinggal di rumah lebih banyak daripada di luar. Itu aja mungkin yang saya bisa sebagai kalimat penutup saya, Bu Risna. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rumia serta Bapak Ibu serta Ananda sekalian yang masih berada di room ini. Karena sudah dipaparkan materi, selanjutnya saya kembalikan kepada Ananda Mustarif selaku host di pagi hari ini. Kepada Ananda saya persilahkan. Oke, terima kasih banyak. Oke, Ibu Bapak dan teman-teman sekalian, demikianlah kegiatan pada hari ini bersama Ibu Rumia Kamarudin sebagai presenter dan Ibu Risna moderator, dan saya sendiri Mustarif sebagai host undur diri. Apabila ada salah dan kekeliruan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Ada Pak Samsudin, terima kasih. Sama-sama Bu, sukses Bu ya. Ya Pak, alhamdulillah terima kasih sudah mendampingi terus kami. Ya. Terima kasih anak-anakku sekalian ya. Ya, siap. Kita lanjut Bu Risna kali. Alhamdulillah Bu Risna sudah sampai masih 9.22. Masih ada sekitar 10 menit kita persiapan untuk ya Rip, mana Rip? Nanti jam 10.45 ya nak? Bu. Ya nanti pakai room Ibu yang kemarin aja, pakai Webex kita. Ya Bu. Oke. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu, anak-anakku sekalian mungkin kalau ada yang di ini dulu live silakan, dan kalau bisa nanti ikut lagi ya siswa-siswa sekalian, boleh ikut nanti di sesinya Bu Risna, kemudian di sesinya Mustarif ya.